Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan beragam jenis makanan maupun minuman kemasan yang beredar di sekitar kita. Rasanya yang enak, memiliki kemasan yang menarik, dan harga yang terjangkau sehingga memikat para konsumen untuk menikmati secara berkelanjutan. Namun, tahukah Anda bahwa kandungan di dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi ini ternyata ada yang membahayakan kesehatan? Penyakit tidak menular salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi secara global. Di Indonesia sendiri memiliki grafik yang sangat tinggi dilihat dari beban penyakit berdasarkan faktor resiko. Seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, merokok, hingga obesitas menduduki 5 besar faktor resiko yang menyebabkan beban penyakit di Indonesia. Pembiayaan kesehatan penyakit tidak menular di tahun 2022 sangat besar, hingga mencapai 24,6 triliun rupiah, di mana penyakit kardiovaskuler seperti jantung dan stroke adalah pembiayaan terbesar pada JKN, sebesar 15,37 triliun rupiah. Pola makan merupakan faktor resiko nomor 3 yang berkontribusi pada kematian dan kecacatan di Indonesia. Konsumsi makanan beresiko kesehatan cenderung meningkat. Pangan olahan dan pangan olahan siap saji merupakan jenis konsumsi terbesar yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Disadari ataupun tidak, budaya mengkonsumsi makanan olahan dan makanan olahan siap saji menjadi hal yang biasa dilakukan tanpa memperhatikan kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan ataupun minuman tersebut. Beberapa hasil penelitian tersaji untuk mengetahui hubungan konsumsi GGL atau gula, garam, dan lemak dengan faktor risiko dan kejadian penyakit tidak menular. Pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan olahan siap saji terangkum dalam Permenkes nomor 63 tahun 2015. Strategi pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak di masyarakat mencakup aspek regulasi, reformulasi pangan, penetapan pajak atau cukai, studi atau riset, edukasi termasuk pencantuman label dan pesan kesehatan pada kemasan pangan dan atau gerai. Sudah waktunya menjadi masyarakat yang cerdas dalam mengonsumsi pangan olahan dengan cek klik. Cek kemasan. Pastikan kemasan pada produk dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak penyok, tidak berkarat. Cek label. Baca informasi produk yang tertera pada label seperti informasi nilai gizi, logo pilihan lebih sehat, pesan kesehatan. Cek izin edar. Pastikan telah memiliki izin edar seperti MD, ML, atau PIRT. Cek kadaluarsa. Pastikan belum melewati tanggal kadaluarsa. Label pangan dibuat untuk membantu konsumen dalam mengetahui isi produk dan kandungan nilai gizi, termasuk GGL atau gula, garam, dan lemak yang dikonsumsinya, sehingga bisa memperkirakan makanan atau minuman lainnya yang ingin dikonsumsi. Kebiasaan mengkonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan, berkepanjangan, dan terus-menerus. Manis sesaat berdampak tidak sehat. Kini dan nanti selalu mengkonsumsi makanan sehat. Batasi diri untuk kesehatan yang hakiki. Manisnya hidup kita yang tentukan, mulai sekarang untuk kesehatan masa depan yang lebih baik. Informasi dasar yang wajib diketahui lainnya ialah batasan konsumsi per hari gula, garam, dan lemak
untuk mencegah terjadinya faktor resiko penyakit tidak menular. Di antaranya, gula maksimal 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Garam sebanyak 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Dan lemak sebanyak 67 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Strategi pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak membutuhkan kerjasama antar stakeholder, termasuk keterlibatan pihak swasta, industri pangan, komunitas perdagangan, dan masyarakat. Di antaranya, perlunya inisiasi penyusunan regulasi yang lebih tinggi, perlunya pedoman atau juknis atau penyediaan informasi yang mudah, baik bagi produsen maupun konsumen. Perlunya advokasi yang kuat pemangku kebijakan mengenai pajak atau cukai pada makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Sekilas rekomendasi pengendalian GGL juga termuat pada regulasi, labeling, reformulasi, edukasi, ketersediaan kandungan GL rendah, serta kebijakan fiskal. Melihat bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit tidak menular, maka kita harus cerdik. Cek kesehatan secara berkala. Enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet sehat seimbang, istirahat yang cukup, serta kelola stres. Sebagai salah satu upaya mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular, masyarakat perlu mengetahui batasan konsumsi per hari gula, garam, dan lemak atau GGL pada produk pangan olahan yang dikonsumsi melalui label yang tertera pada produk kemasan. Dengan cerdas memilih pangan yang sesuai, kebutuhan asupan gizi harian dapat mencegah risiko terjadinya penyakit tidak menular. Kini dan nanti kita harus ingat cerdik serta cegah penyakit tidak menular dengan membatasi konsumsi gula, garam, lemak harian.